Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menjalani 1 bulan rangkaian ibadah di bulan Ramadan dan waktunya kita menyongsong Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga ini bisa menjadi hari kemenangan. Nah, bagaimana kita semua memaknai Idul Fitri, memaknai semangatnya dan apa yang bisa kita lakukan bersama agar mendapatkan berkah dari apa yang sudah kita jalani, segala ibadah yang kita jalani di bulan penuh berkah. Kita akan bahas bersama dengan Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih banyak. Senang sekali. Siapa yang nggak bangga, nggak senang ya. Hari demi hari kita menjalani bulan puasa dan rasanya sedih juga mau ditinggal ya. Betul. Nah, jadi yang penting buat kita adalah mudah-mudahan nanti bulan Ramadan melapor kepada Tuhan. Ya Allah, inilah hamba-Mu. Semoga Ramadan ini melaporkan yang baik-baik ya. Jangan melaporkan kesia-siaan, jangan melaporkan kemalasan kita. Seandainya orang loh ya. Tapi apapun Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pengertian ya. Kita sangat berharap dan sekaligus sangat bermohon kepada Allah SWT. Semoga amalia Ramadan kita tahun ini lebih tinggi nilainya daripada Ramadan sebelumnya ya kan. Iya. Dan kita tentu berharap semoga pasca Ramadan nanti ini kita tidak luntur, tetap kualitas Ramadan itu bertahan sampai the next Ramadan akan datang. Amin. Kalau bicara soal Ramadan kemarin kan kita berlomba-lomba ya Prof mencari pahala apapun kita lakukan, tarawih, puasa, segala ibadah sunnah. Tapi memang saat kita memasuki Lebaran seakan-akan kita ada masanya lupa setelah itu. Nah, bagaimana untuk menjaga seperti tadi yang Prof bilang bahwa kualitas ibadah kita, kualitas kebaikan sesama manusia bahkan tetap berlanjut setelah Ramadan. Nah, itu yang kita istilahkan merawat kualitas Ramadan pasca Ramadan. Kalau perlu 11 bulan sesudahnya itu nanti juga menjadi Ramadan berikutnya ya kan. Sehingga Ramadan tidak pernah padam dalam hati kita dan dalam pikiran kita. Kenapa? Karena kita selalu ada energi Ramadan yang terpatri merasuk dalam diri kita sangat dalam. Tidak mudah loh berpuasa 30 hari. Betul. Nah, karena itu tentu Tuhan juga Maha Pengertian buat kita bahwa apa sih yang dicari hambaku. Hambaku menginginkan aku, menginginkan surgaku, ya. Dengan demikian, tentu Tuhan akan membimbing menderek kita ya. Gimana caranya supaya hambaku ini bisa tetap berada pada konsistensi jalan yang benar. Nah, tentunya juga kita harus punya pengendalian diri ya kan. Jangan-jangan mabuk lagi habis Ramadan ya. Kalaupun itu memang karena kita manusia biasa, bukan malaikat ya kan. Cepat-cepat kita bertobat lagi. Kita mandi taubat. Kita salat sunat taubat, kita istighfar 100 kali, kita ganti ya perbuatan buruk, dosa, maksiat yang kita lakukan itu dengan amal kebajikan. Kita kembalikan barang-barang orang yang kita ambil yang bukan hak kita. Kita minta maaf kepada orang yang pernah kita bicarakan aibnya. Nah, memang itulah risikonya kalau kita melakukan kesalahan. Nah, dengan cara seperti itu insya Allah Tuhan akan mengampuni kita. Bicara soal apa yang bisa kita lakukan, Prof, saya tuh selalu semangat 1 tahun sekali bertemu Prof Nasaruddin di sini, selalu ingin tahu apa yang bisa kita maknai dari Lebaran ke Lebaran, dari Idul Fitri ke Idul Fitri. Kalau tahun ini apa ya, Prof, yang bisa kita maknai nilainya bersama di tengah berbagai kondisi sosial ekonomi yang kita hadapi? Ya, karena saya Menteri Agama baru ya, tentu sudah punya pengalaman dengan usia yang seperti ini ya. Usia 65 tahun, makan garam kehidupan Indonesia itu sudah lumayan banyak ya kan. Masa sih kita tidak belajar dari pengalaman masa lampau. Nah, saya kira yang belum khatam ya, yang masih perlu kita tingkatkan di Indonesia ini adalah keakraban satu sama lain ya kan. Bagaimana keakraban antara kita sebagai sesama warga bangsa tanpa membedakan agama apapun, bangsa apapun, suku apapun, daerah manapun, apakah laki-laki atau perempuan, jenjang pendidikan manapun, ya mari kita tidak saling memandang rendah satu sama lain,
ya mari kita juga tidak saling membanggakan diri masing-masing karena prestasi yang kita miliki. Ya, kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia itu adalah kepribadian yang tawadu, ya, kepribadian yang humble, kepribadian yang qanaah, merasa cukup apa yang ada, tidak apa ya istilahnya orang itu ngoyo, tidak ambisinya berlebihan, ya, tidak menghalalkan segala cara untuk meraih keberuntungan berikutnya. Bagi kita itu ada tata krama, ada akhlakul karimah. Nah, inilah Indonesia. Karakter keindonesiaan seperti ini tidak boleh luntur. Sekalipun kita berada pada serangan budaya yang melalui berbagai macam media sosial, itu sebagai warga Indonesia kita tetap harus konsisten di atas kepribadian kebangsaan kita sendiri. Nah, misalnya di Kementerian Agama kami ingin mempertahankan itu dengan cara-cara formal. Ya, kami memperkenalkan dengan kurikulum cinta. Oh, apa itu, Prof? Kurikulum cinta itu semua guru, terutama guru agama, dalam mengajarkan agama itu, dalam mengajarkan nilai-nilai itu, jangan tidak sadar justru menekankan aspek perbedaan atau apalagi mengajarkan kebencian terhadap anak-anak. Apa jadinya bangsa yang besar seperti Indonesia ini? Karena kalau kita lihat seluruh negara, tidak ada negara yang seplural Indonesia. Betul. 15.000 pulau, 700 bahasa lokal, tidak saling memahami satu sama lain. Lebih dari 1.000 etnik, suku, kecil-kecil sampai besar. Nah, kalau negara-negara lain itu kan sempit daerahnya kan. Kita ini negara besar. Sudah besar, plural lagi. Sudah plural, kita berada di posisi silang kan. Iya. Orang mau ke barat, ke timur, pasti lewat Indonesia. Orang timur mau ke barat, lewat Indonesia. Orang daerah utara mau ke selatan, pasti lewat Indonesia. Kita berada persis di garis khatulistiwa. Tidak ada satu negara yang persis membelah bola dunia ini kecuali negara. Maka itu dahsyat itu. Indonesia itu enak memang. Tidak perlu pakai jaket, tidak perlu pakai kepanasan misalnya seperti di sana kan. Di negara barat itu musim dingin bisa minus 40 derajat ya. Tapi kalau musim panas itu bisa juga panasnya 40 derajat juga. Panas banget itu ya. Jadi ada lemari musim dingin, lemari musim panas. Kita di sini satu lemari ya. Jadi kita pakai batik seumur hidup di Indonesia nggak ada masalah. Itu rezeki sekali ya, Prof, ya. Kalau di Amerika atau di Kanada ya, batik itu cuma 3 bulan kita pakai kan. Kalau musim saya dulu di Montreal, Kanada ya. Kuliahnya di McGill tuh. Pernah 43 derajat minus. Gila, jadi kita libur. Kampus libur semuanya. Ya, kita kayak keong aja di rumah aja kita tinggal tuh, seminggu ya. Terus hari Minggu berikutnya cuaca mulai lumayan, cari mobil. Jadi pakai skop, mobilnya tertanam di lautan salju ya. Ya, negara apaan ini? Jadi Amerika akan ada dalam musim tertentu, enaknya itu 3 hari itu. Negeri yang paling indah itu Indonesia. Nah, dalam mempertahankan keindahan Indonesia ini ya, jangan hanya indah negerinya, tetapi karakternya juga harus kuat. Tanpa karakter yang kuat, maka itu bahaya. Ya, maka itu kita menanamkan kurikulum cinta. Artinya, setiap pengajar, guru, jangan mengajarkan kebencian satu sama lain. Ya, tidak sadar kadang-kadang ada guru yang mengajar mengistimewakan agamanya, tapi menjelek-jelekkan agama yang lain. Nah, itu tidak pas. Apa jadinya anak kita yang masih kecil diberikan doktrin perbedaan, bahkan kebencian sejak kecil. Nanti kalau gede-gede itu, ya akibatnya apa? Begitu ada azan di TV, matiin TV-nya. Islam tuh azan tuh. Atau ada orang khutbah agama lain, pindahin channelnya. Itu sedang khutbah agama lain. Nah, itu dari mana kita mendapatkan pembelajaran seolah-olah yang lainnya najis, kita cuma penghuni surga doang. Jadi okelah kita berbeda agama, berbeda etnik, berbeda jenis kelamin, tetapi harus diikat dalam satu kesatuan cinta. Kita sama-sama anak cucu Adam, ukhuwah basyariah kan. Kita sama-sama NKRI, ukhuwah wataniyah. Dan kita sama-sama pernah dijajah sekian lama oleh penjajah asing Belanda, 250 tahun ya kan. Itu ukhuwah
sejarah ukhuwah tarikhiyah namanya. Nah ini bisa mengikat kita menjadi suatu kesatuan yang sangat utuh. Selama ikatan-ikatan ini mengikat dengan sedemikian kuat bangsa ini, kekuatan bangsa super kuat seperti apapun tidak akan pernah bisa mengacak-acak negara kita ini. Maka itu kita perlu menumbuhkan rasa cinta antar sesama. Ya, di samping itu juga kita Kementerian Agama mengembangkan apa yang kita sebut dengan kurikulum ekoteologi. Teologi pemahaman keagamaan kita selama ini kan over maskulin ya kan. Akibatnya apa? Struggling muncul, penaklukan, termasuk menaklukkan alam, mengeksploitasi alam melampaui daya dukungnya, pembakaran hutan, penimbunan rawa-rawa, ya kalau perlu sungai pun juga menjadi tong sampah umum, WC umum. Jadi luar biasa manusia ini tidak memberikan tempat kepada alam semesta. Padahal itu kan juga partner kita kan dalam mempertahankan kehidupan. Maka kita coba menjadi kurikulum ekofeminin. Bagaimana kita bersahabat dengan lingkungan, bagaimana bersahabat dengan alam. Climate change terjadi di mana-mana. Akibatnya apa? Banjir, longsor, ya, kemudian juga kekeringan. Yang tidak terlepas dari ulah manusia juga, begitu ya, Prof? Itu karena over maskulin tadi. Nah, kita akan melembutkan jiwa manusia, ya, meluruskan jalan pikiran manusia melalui teologi. Itu dari tiap satuan pendidikan, tiap tingkatan. Iya, kita sisir semuanya, semua komprehensif, integrated ya kan. Nah, kami juga dagangan dengan penyelenggara-penyelenggara pendidikan yang lain. Bangsa seperti apa yang kita akan lahirkan di Indonesia itu sangat ditentukan oleh kurikulum pembelajaran. Ya, apakah masyarakat liberal, apakah masyarakat radikal, atau masyarakat moderat, itu bisa kita order melalui kurikulum. Bisa kita order melalui kondite guru yang kita akan tempatkan sebagai pengajar anak-anak kita. Nah, kalau gurunya sudah cara mengajarnya bagus, perspektifnya sudah punya frame-nya, kemudian kurikulumnya juga kita sudah siapkan dengan sedemikian bagus, maka dahsyat Indonesia ini. Karena bagi kami, sehebat apapun cantiknya Indonesia, sekaya apapun Indonesia dengan berbagai macam mineral yang bisa kita ekspor ya, tapi kalau nggak ada kerukunan, nggak ada artinya semuanya itu kan. Betul. Ada nggak artinya kita cantik negaranya? Ada nggak artinya potensi ekspor kita banyak? Kalau perkelahian, orang nggak menginvestasi ke negeri kita kan. Sia-sia juga yang kita punya. Jadi rumah kita itu kayak penjara. Coba kita lihat pasca kerusuhan tahun 98. Arsitek rumah berubah. Nggak ada lagi rumah kaca. Semuanya kayak penjara. Kayak penjara, besi-besi semua itu. Ini kok rumah Indonesia ini arsitekturnya ini penuh dengan besi-besi kayak penjara, jeruji besi. Karena kan lemparan batu segala macam, merampas, menjarah, supaya tidak terjarah. Wah, pintunya, temboknya besi. Karena tidak ada rasa aman itu ya, Prof. Itu yang jangan sampai Nah, itu terjadi. wajar mereka membuat arsitek rumah seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah, ya sekian puluh tahun terakhir ini kita aman. Arsitek bangunan kita itu macam-macam. Ada rumah tanpa pagar, hanya dengan taman, ada full kaca rumahnya. Karena nggak ada kekhawatiran mau menjarah, mau melempar, mau menjarah, ya kan. Nah, jadi betapa perlunya kita merawat kerukunan supaya orang itu enak tidur, ya kan, enak makan, enak bepergian tarwih. Maka itu kita prestasi banget Indonesia ini. Wisata Ramadan yang paling indah di dunia adalah Indonesia. Betul. Jadi sekitar Istiqlal ini full booking hotel dari luar negeri ingin mencicipi bagaimana Ramadan di Indonesia. Ya, di sini nggak ada restoran terbuka di siang hari, tutup dengan kain hitam. Ya, kemudian hotel-hotel didandani akhirnya mirip masjid. Mall-mall besar itu lagu-lagu instrumentalia Timur Tengah. Ya, kemudian pakai kerudung, walaupun non Muslim. Itu tidak ada lagi kita melihat ada orang merokok yang gentayangan di mana-mana, di bus atau di kereta. Ya karena mereka toleransi.
saling menghargai. Menghargai. Tidak ada pemandangan seperti ini di luar negeri. Dan tidak perlu dipaksa juga, misalnya tidak boleh ada sweeping Nggak apa ada gitu, tidak instruksi, perlu. nggak ada instruksinya. Ya. Jadi inilah etika orang Indonesia. Dan kita ingin tradisi seperti ini hadir semakin melekat di anak bangsa kita. Ya, secara kesadaran penuh. Kita tanpa ada instruksi presiden, tanpa ada instruksi dari Menteri Agama, lakukanlah toleransi, harga orang berpuasa. No. Kita juga tidak menghimbau harga orang berpuasa dan seterusnya. Orang sudah tahu kok. Ya. Ini yang perlu kita lakukan pada saat orang sedang berpuasa. Juga misalnya saling membantu, bersedekah untuk kawan-kawan kita atau saudara-saudara yang kekurangan, itu harus kita lakukan juga ya, Kiai, ya, di momen ini. Itulah efeknya Ramadan. Jadi kalau kita sudah selesai berpuasa Ramadan, tidak tergetar hatinya melihat ada orang kelaparan karena kekurangan makan, itu enggak ada berkah Ramadannya. Efek Ramadan itu bisa muncul, kita ikut merasakan laparnya mereka yang tidak punya makanan, maka kita nyumbang mereka. Ya sedikit artinya buat mereka, sedikit artinya buat kita, besar artinya buat mereka kan. Dan bagi kita tidak perlu diperintah, bahkan ceramah-ceramah kita itu sudah cukup efektif itu kan. Buktinya pada tahun 2017 itu ada survei di Survei International, negara yang paling ramah bersedekah itu adalah Indonesia. Jadi menarik itu. Kalau kita lihat berapa kontribusi uang negara, pemerintah dibantukan kepada fakir miskin yang ekstrim ini, Iya. kira-kira 2,5 juta jumlahnya. Itu pasti banyak yang bergelimpangan mati kelaparan. Tapi buktinya nggak ada yang mati kelaparan. Itu pertanda bahwa ada yang nolong mereka kan. Kalau negara semua yang mau membantu mereka, separuhnya pun juga nggak cukup tuh. Iya. Kalau mau dibantu semua mereka itu, maka stop pembangunan jalanan, ya stop pembangunan infrastruktur yang lain. Dan nggak mungkin dilakukan itu. Iya, seperti kasih itu. semua uang makan. Ternyata enggak. Dari mana mereka makan? Itu ternyata penelitian itu membuktikan 87,5% umat Islam di Indonesia itulah yang memberi makan mereka. Coba kita lihat banjir yang fatal kemarin. Apakah pemerintah semuanya membiayai mereka untuk makan, nampung mereka? Enggak. Keluarga-keluarga mereka itu, bahkan tetangga-tetangga mereka itu, ayo mas, ya dibawa di garasi mobil kosong, dipasangin karpet di situ kan, yuk nginap di sini nih, dimasakin. Padahal nggak ada hubungan famili, tidak ada hubungan keluarga, hanya karena solider sama-sama umat Islam. Ya. Masjid, ayo buka 24 jam, bikin dapur umum. Jadi tidak ada yang mati kelaparan karena nggak ada yang makan. Padahal uangnya nggak ada. Iya. Buruh harian itu kan nggak mungkin bisa beli lagi. Kenapa nggak ada uangnya? Kenapa masih bisa bertahan hidup? Karena jamaah masjid di sekitar situ memberikan sumbangan, bukan pemerintah. Pemerintah cuma sedikit bantuannya kan, Iya. dibanding dengan bantuan masyarakat. Nah itu yang ditemukan oleh para peneliti di luar negeri, bahwa negara yang paling solider terhadap sesama warganya adalah Indonesia. Iya. Nah itu kontribusi agama. Dan menariknya karena agama lain pun juga ikut. Ya teman-teman kita dari Kristen, Katolik, ya kan, Hindu, Buddha, Konghucu, nyumbang mereka tanpa melihat agama apapun. Luar biasa. Inilah Indonesia ini. Nah ini yang kita inginkan, agar tradisi yang positif seperti ini jangan luntur di negeri kita. Iya. Dan disinilah Kementerian Agama berfungsi. Ya, bagaimana menyatukan, menciptakan ketenangan, kesejukan, kedamaian, kesyahduan, ya, kedamaian, kebahagiaan bersama satu sama lain. Iya. Nah, iya. Dan waktu rapat lintas sektoral persiapan Idul Fitri, saya ingat Pak Menteri, Kiai juga menyebut bahwa ada memaksimalkan peran masjid di sana untuk membantu para musafir di musim mudik ini. Itu seperti apa yang akan diberikan? Iya, jadi kan pundi-pundi keumatan kita itu di dalam Islam itu ya,
agama lain juga ada. Kita di samping zakat, ada infak, ada sedekah, ada jariyah, ada hibah, ada wasiat, ada luqatah, ada hiwalah, kemudian juga ada fai', ada ghanimah, ada jizyah, ada usyur, ada khumus, ada akikah, ya, ada dam, ada kafarah, ada mudarabah musyarakah dan seterusnya. Ada 27 pundi-pundi keumatan kita. Dan itu sekarang mulai tumbuh. Dulu kan hanya zakat. Nah, alangkah miskinnya seorang muslim kalau belanja umatnya itu hanya zakat, karena hanya 2,5% dari kekayaannya kan. Iya, betul. Padahal deposito kita itu bunganya itu ya, atau profitnya atau bagi hasilnya itu lebih dari 6%. Bahkan kalau asuransi bisa 9%. Zakat kita cuma 2,5%. Maka itu masyarakat kita itu juga sudah sadar betul bahwa yang kita cari itu sebetulnya bukan banyaknya, bukan besarnya, bukan tingginya, tapi berkahnya. Apa artinya harta benda banyak, uang deposito banyak, rumah kayak istana di berbagai tempat, satu di luar negeri, satu di Jakarta, satu di kabupaten lahirannya, ya. Kemudian juga mobilnya macam-macam merek, jam tangannya setiap hari berbeda, tapi dia anak pertamanya stroke, autis, anak keduanya narkoba, anak ketiganya masih di penjara, ngebut tawuran, dianya sendiri juga stroke, istrinya selingkuh. Mas, ada nggak nilainya harta benda itu neraka sebelum waktunya. Jadi istana terasa neraka. Kenapa? Jadi kita berambisinya itu bukan mencari yang banyak, tapi berkah. Semua mulut tersenyum pada saat lebaran. Gak boleh ada yang kelaparan pada saat lebaran. Iya. Enak banget. Betul. Gitu kan. Dan bahkan masjid bisa jadi posko lebaran juga ya, yang digalakan oleh Kementerian Agama. Jadi posko lebaran itu, saya kemarin minta mudik ini kan. Iya. Karena kalau semuanya orang mudik itu mau mampir di rest area nggak muat. Iya, penuh sekali itu biasanya kalau musim mudik. Sekarang ini 52% penduduk Indonesia itu mudik. Itu datanya Kementerian Perhubungan. Ya. Berarti lebih dari 150 juta orang mudik. Nah, jalanannya itu juga kan. Kapalnya, pesawatnya nggak nambah. Berarti ngantrinya kayak apa? Nah, terutama jalur darat. Jadi saya minta kepada pengurus masjid, sepanjang jalur mudik itu buka 24 jam. Oh, jangan 24 jam. Jangan dikunci pintunya. Ada yang mau kencing, pahala itu. Bahkan saya senang banget ya, masjid di pinggir jalan itu ya, menyiapkan kopi kepada supir ya. Pak supir, minum kopi dong. Gratis loh. Itu partisipasi masyarakat sekitar masjid itu merasa sangat beramal manakala musafir itu kan artinya berjalan menuntut ridha Allah ya kan. Iya. Ada musafir mau pulang kampung ya, dia mungkin nggak pernah minum kopi dari tadi, macet di situ. Mas, minum dulu mas, haus kan, disiapin di situ. Ada lagi siapkan karpet, mas tiduran dulu, kamu kan supir, nanti kalau ada apa-apa kamu ngantuk, kasihan tuh penumpangmu banyak tuh. Bahkan ada yang siapin tukang pijit. Iya. Ya, nggak bayar atau bayar nggak tahu. Mas supirnya itu. Ini caranya orang mengejar amal. Iya. Di masjid itu siapkan toiletnya. Toilet umum kan. Iya. Kan orang yang tidak bisa harus berhenti itu kalau orang mau buang air ya kan. Ya mau ke rest area tuh kan ngantri itu ya, akhirnya parkirnya di luar. Parkir di luar di jalan tol itu bahaya tuh. Bisa saling nabrak ya kan. Nah, karena itu saya menghimbau kepada masjid musala yang ada di pinggir jalan untuk jalur mudik itu, pungutlah amal yang sangat luar biasa. Memberi makan kepada para musafir, memberi tumpangan kepada para musafir, memberikan air minum seteguk saja kepada musafir, pahalanya luar biasa. Mereka itu duyufullah, tamu-tamu Allah itu.
termasuk hal yang baru juga digalakan kembali oleh Kementerian Agama, bagaimana peran masjid sebagai posko Idul Fitri untuk Jadi tempat menjadi singgah. posko. Iya. Bayangkan kami sudah menginventarisir itu ada sekitar 52.000 masjid di pinggir kota, di pinggir jalan mudik seluruh Indonesia loh ya. Di jalur mudik itu ada Jalur mudik, 52.000. misalnya jalur provinsi kabupaten, Iya. itu ada jumlahnya 52 ribuan. Iya. Dan kami sudah koordinasi dengan Kementerian Agama termasuk Kanwil, Kandepaknya sampai ke KUA itu ya. Iya. Mari kita buka ya masjid kita itu sebagai posko. Iya. Dan Kiai, kalau bicara soal Lebaran ini, terakhir kan yang diharapkan silaturahmi keluarga. Bagaimana kita memaksimalkan momen silaturahmi jika bisa bertemu langsung, tapi bagaimana pula jika misalnya ada kendala tidak bisa bersilaturahmi bertemu dengan keluarga. Nah, bagaimana agar makna Idul Fitri ini tetap bisa dirasakan sama-sama penuhnya? Ya, banyak cara untuk berjumpa. Ada pertemuan meminjam anak-anak kita ya, istilah-istilah IT itu offline atau online. Ya. Jadi offline itu kan kita ketemu langsung. Online kita bisa video call. Ya. Nah, saya tidak sempat pulang karena jaga Istiqlal, jaga Kementerian Agama. Jadi tenaga-tenaga inti kami ya, kami menghimbau jangan pulang karena sebentar lagi ke musim haji ini. Iya. Kita harus mempersiapkan pelayanan kita menghadapi musim haji ini. Dari sekarang kita sudah mulai sibuk ini mendata calon jamaah haji. Masya Allah. Ya, karena 220.000 akan diverifikasi. Ya, akan kita minta itu membayar pelunasan, kemudian juga itu persiapan-persiapannya, kopernya, baju batiknya, gelangnya, kemudian juga visanya, kemudian penyetoran uang bannya. Di Mekah pun juga kami sudah mengutus pasukan kami ke sana itu untuk mempersiapkan nanti tenda-tendanya, busnya, cateringnya, kemudian juga baik di Mekah maupun di Madinah. Pesawatnya pun juga kami pantau, jangan menyewakan pesawat tua. Kami batasi umur pesawatnya, jangan terlalu tua. Pastikan bahwa itu pesawatnya lolos standar internasional. Ya. Nah, kami juga mengecek transportasi lokalnya setempat itu, petugas hajinya. Ya. Ya, jadi banyak sekali PR Kementerian Agama ini nanti. Maka itu saya menghimbau aparat Kementerian Agama di seluruh Indonesia itu jangan terlalu lama meninggalkan kantor, atau paling tidak kita akan melakukan apa istilahnya kita sekarang work from anywhere. Oh, WFA ya kan. Pesan dari Menteri Agama dan Imam Besar Masjid Istiqlal untuk masyarakat Indonesia di momen Lebaran ini, silakan. Pertama saya mohon kepada kita semuanya, warga bangsa Indonesia apapun agamanya, mari kita tetap mempertahankan kualitas cinta kasih satu sama lain ya kan. Jangan ingin diprovokasi oleh siapapun, oleh apapun. Bagaimanapun juga persatuan itu lebih menguntungkan daripada perbedaan, daripada perpecahan, ya kan. Yang kedua khusus untuk umat Islam, mari kita mempertahankan kualitas Ramadan ini pasca Ramadan. Kalau di Ramadan kita nggak boleh ngintip orang, kalau dalam Ramadan itu kita nggak boleh bicarakan aib orang, pertahankan itu semuanya di luar Ramadan. Anggaplah 11 bulan sesudah Ramadan, Ramadanin semuanya, maka kita akan menjadi manusia utuh yang sangat perfect itu ya, insya Allah. Dan yang terakhir, jangan mengurangi kualitas dan kuantitas ibadahnya. Bagaimana kualitas kuantitas ibadah kita Ramadan, maka lakukan, pertahankan sesudah Ramadan. Itu aja. Terima kasih banyak atas waktunya, Prof. Nasaruddin Umar. Masya Allah, ada banyak insight yang bisa kami dapatkan, tentunya kita semua dapatkan. Semoga tadi apa yang disampaikan mempertahankan kualitas silaturahmi, kualitas persatuan, kualitas ibadah ini bisa kita jaga bersama. Mohon dimaafkan lahir batin. Ya, sama-sama. Minal aidin wal faidin kepada para jamaah semuanya.
Mari kita melanjutkan dengan halal bihalal. Iya, insya Allah kita lanjut halal bihalal. Terima kasih banyak sekali lagi makasih. Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Itu tadi, semoga kualitas ibadah kita sepanjang Ramadan, kualitas diri kita sepanjang Ramadan bisa dipertahankan, menyambut hari kemenangan, dan jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi setiap bulannya sampai bertemu lagi di Ramadan dan Idul Fitri tahun mendatang. Saya Friska Clarissa, terima kasih.